Kadang satu gol aja udah cukup buat menang. Tapi gimana kalau gol itu bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah rencana yang jenius banget? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Strategi cerdas Persija Jakarta pas mereka ngalahin Bali United di laga tandang yang super penting. Oke, kita mulai dari skor akhirnya dulu ya. 1-0 buat Persija. Kalau dilihat sekilas, skornya emang tipis. Tapi percaya deh, dalam pertandingan andang yang sesulit ini, satu gol itu udah segalanya. Tapi di balik skor itu, ada perjuangan yang benar-benar luar biasa. Dengerin deh kata asisten pelatih Ricky Nelson sendiri. Ini bukan kemenangan biasa. Ini tuh hasil perjuangan lebih dari 100 menit. Bayangin, segitu nguras tenaga dan emosinya. Jadi, apa sih yang bikin kemenangan ini jadi krusial banget buat Macan Kemayoran? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Nah, ini dia kuncinya. Kemenangan ini tuh diraih bukan di kandang sendiri loh, tapi di markas lawan yang terkenal angker, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar. Siapapun yang ngikutin Liga pasti paham betul, bisa pulang dari sana bawa 3 poin penuh itu, wah itu pencapaian yang gila banget. Setiap kemenangan hebat pasti ada otaknya kan? Pertanyaannya, siapa nih sosok di balik strategi cerdas yang sukses bikin Bali United mati kutu di kandang mereka sendiri? Nah, ini nih bagian yang paling menarik. Ternyata pelatih kepala Persija, Mauricio Souza, justru nggak bisa ada di pinggir lapangan. Kenapa? Kena akumulasi kartu. Jadi di momen sepenting ini, justru asisten pelatihnya, Ricky Nelson yang maju ngambil alih komando. Yuk, dialah dalang di balik kemenangan ini. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Taktiknya kayak gimana sih? Inilah kunci kemenangan Persija. Sebuah strategi pressing tinggi yang dieksekusi, wah, nyaris sempurna. Biar kita bisa ngerti seberapa jeniusnya taktik Persija, kita harus kenal dulu senjata rahasia Bali United, permainan transisi mereka. Gini, mereka itu bisa cepet banget berubah dari bertahan total, tahu-tahu udah nyerang balik. Bener-bener cepet, bikin capek, dan sering banget mematikan buat lawan. Terus pertanyaannya, gimana cara Persija ngadepin ancaman mematikan ini? Nah, bukannya main aman dan nunggu diserang, mereka justru milih buat nyerang duluan. Mereka punya rencana yang sangat-sangat proaktif. Dan inilah rencana briliannya. Simple tapi efektif banget. Ada 3 langkah. 1, press tinggi terus. Jangan kasih Bali United napas buat mainin bola dari belakang. 2, pancing pemain mereka buat keluar dari posisinya, biar mereka ikut neken kita. Nah, ini kuncinya. Langkah ketiga, begitu mereka maju, langsung sikat ruang kosong yang mereka tinggalin. Keren kan? Coach Ricky Nelson sendiri yang bilang, dan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, itu bukan nungguin lawan bikin salah, tapi justru secara aktif mancing mereka biar bikin kesalahan. Terus, manfaatin celah yang kebuka. Cerdas banget. Tapi kan, rencana sebagus apapun di papan tulis, percuma kalau di lapangan nggak jalan. Nah, dalam kasus ini, hasilnya, datangnya cepet banget. Coba lihat deh lini masanya. Rencana ini nggak perlu nunggu babak kedua atau bahkan 15 menit. Cuma butuh 7 menit dari peluit pertama, gawang Bali United langsung jebor. Ini bukti nyata kalau strategi Persija langsung klik dari menit awal. Golnya dicetak sama Gustavo Almeida. Sundulan mantap hasil umpan silang dari Maxwell Souza. Tapi yang lebih penting, ini bukan gol hoki loh. Taktik pressing mereka benar-benar bikin Bali United panik. Buktinya, ada 2-3 peluang emas lain yang tercipta cuma dalam 10 menit pertama. Gila. Oke, kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin aja. Dampaknya itu berasa ke seluruh liga loh. Kenapa? Karena tiba-tiba persaingan di papan atas jadi, wah, panas lagi. Coba kita lihat bareng-bareng klasemennya. Kemenangan ini langsung ngelontarin Persija ke posisi 3. Sekarang, mereka cuma beda 1 poin dari Borneo FC di posisi 2. Dan yang paling penting, cuma selisih 3 poin. Artinya cuma butuh 1 kemenangan lagi buat nyamain pemuncak klasemen, Persib Bandung. Tiba-tiba, balapan jadi juara kebuka lebar lagi. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng gimana sebuah strategi yang cerdas bisa jadi penentu di pertandingan super penting. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah disiplin taktik kayak gini yang bakal bawa Persija nyalip lawan-lawannya dan angkat piala di akhir musim nanti? Cuma waktu yang bisa jawab nih.